Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 7 ingin menerangkan tentang arsiteknya informasi. Dengan di sini yang beranggotakan saya sendiri Hendrika Putra NIM 2337016 dan Ervin Roysi FC Hombing NIM 2337057 dan Rahmat Badawi dengan NIM 2337062. Di sini saya akan menjelaskan pengertian arsitektur informasi. Apa sih arsitektur informasi itu? Arsitektur informasi ini ialah disiplin yang berkaitan dengan pengorganisasian, struktur, dan penyajian informasi dalam suatu sistem atau lingkungan. Dan sebagaimana contoh merancang sebuah toko digital di mana kita menaruh toko buku, kafe, dan bagaimana orang bisa mengetahui, itulah yang disebut arsitektur informasi. Kita menyusun dan mengatur informasi di aplikasi atau website. Adapun tujuan dari arsitektur informasi ini ialah untuk membantu pengguna menemukan, memahami, dan menggunakan informasi dengan lebih efektif. Arsitektur informasi seringkali digunakan dalam konteks desain web, pengembangan perangkat lunak, dan sistem informasi. Dan adapun pentingnya arsitektur informasi, di mana ketika kalian menemukan website yang kacau, kalian menekan sana sini tapi tidak menemukan informasi yang kalian cari. Nah, disinilah arsitektur informasi berperan. Dengan struktur yang jelas, pengguna bisa menavigasi website atau aplikasi dengan lancar dan efisien. Selanjutnya itu langkah-langkah merancang struktur informasi. Yang pertama, kita harus memahami pengguna dan kebutuhan mereka. Ini bisa melalui riset atau wawancara setelah kita tahu apa yang dibutuhkan pengguna. Kita mulai menyusun konten kita, buat kategori, subkategori, dan label yang logis. Contohnya di aplikasi e-commerce, kita mungkin punya kategori pakaian, buku, dan seterusnya. Setiap kategori itu harus ditemukan dan logis bagi pengguna. Selanjutnya yaitu penerapan struktur informasi, di mana ada langkah-langkah penerapan arsitektur informasi. Yang pertama yaitu pahami pengguna, di mana kita perlu tahu siapa yang akan menggunakan informasi tersebut dan apa yang mereka butuhkan. Misal, jika kita mau membuat website untuk pelajar, kita harus tahu informasi apa yang mereka cari. Yang kedua yaitu mengatur informasi. Setelah tahu kebutuhan pengguna, kita harus mengatur informasi dengan baik. Ini bisa berarti mengelompokkan informasi ke dalam kategori yang logis, seperti materi pelajaran, tugas, dan ujian. Yang ketiga yaitu desain navigasi, di mana kita harus membuat cara yang mudah bagi pengguna untuk menjelajahi informasi. Misalnya kita bisa membuat menu yang jelas dan tautan yang mudah diakses agar pengguna tidak bingung. Selanjutnya yaitu buat prototype, di mana sebelum membuat versi akhir kita bisa membuat model sederhana atau prototype dari sistem yang kita rancang. Ini bisa berupa sketsa atau versi awal dari website. Selanjutnya yaitu uji coba, di mana kita harus mengajak beberapa orang untuk mencoba prototipe dan beritahu mereka untuk memberikan pendapat. Ini membantu kita melihat apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Selanjutnya yaitu implementasi dan pemeliharaan. Setelah semua sudah siap dan diuji, kita bisa meluncurkan sistem tersebut. Namun kita juga perlu terus memelihara dan memperbarui informasi agar tetap relevan. Selanjutnya itu gunakan alat yang tepat. Ada banyak alat dan teknologi yang bisa membantu kita dalam mengatur informasi, seperti sistem manajemen konten atau CMC yang memudahkan kita mengelola data. Yang terakhir yaitu dokumentasi. Catat semua langkah dan keputusan yang diambil selama proses ini. Ini berguna untuk referensi di masa depan dan membantu orang lain yang mungkin bekerja pada proyek yang sama. Yang yang selanjutnya itu testing dan iterasi, di mana arsitektur informasi yang bagus harus diuji. Kita perlu feedback dari pengguna, maka kita harus melakukan user testing dan kita lihat apakah mudah mereka menemukan apa yang mereka butuhkan, apakah ada yang membingungkan. Dari sini kita melakukan literasi, kita perbaiki dan sesuaikan desain kita berdasarkan feedback tersebut. Selanjutnya, contoh kasus. Di sini dibayangkanlah kita desain aplikasi edukasi. Kita harus membuat siswa dengan mudah menemukan materi pelajaran, tugas, dan forum diskusi. Ini berarti perlu struktur yang jelas. Mungkin kita punya menu utama dengan opsi materi, tugas diskusi, dan seterusnya. Di bawah materi kita mungkin punya sub kategori berdasarkan mata pelajaran
Idealnya siswa mempelajari materi terlebih dahulu, lalu mengerjakan tugas. Semua harus intuitif dan logis bagi siswa. Dan pada gambar di bawah inilah contohnya. Cukup sekianlah materi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.